Kalau anak kita pandai menulis review, saya yakin kemampuan analisisnya, kemampuan komparasinya, kemampuan penilaiannya akan meningkat drastis. Dan ini bekal yang luar biasa untuk studi mereka. Hello parents, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Pondris Consulting. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menulis review channel YouTube. Nah, ini satu teknik penulisan yang bisa Anda latihkan kepada anak Anda, dan saya sangat yakin ini manfaatnya akan besar sekali dalam mengembangkan kemampuan menulis mereka dan juga kemampuan berpikir analitis mereka. Tidak dimungkiri bahwa sekarang ini YouTube menjadi favorit untuk berbagai macam tutorial, ya. Tutorial ini diikuti oleh mulai dari anak-anak maupun oleh para orang tua. Misalnya di pandemi corona ini, channel-channel tutorial memasak itu menjadi salah satu yang paling favorit. Nah, anak-anak sama seperti orang tua juga di masa pandemi corona ini, tingkat konsumsi menonton YouTube-nya juga meningkat drastis. Salah satu channel yang paling sering mereka kunjungi, ini menurut pengamatan saya pribadi, terbanyak adalah channel-channel hiburan. Selain itu juga ada channel-channel tutorial yang lain yang mereka minati. Nah, saya ingin membawa pesan bahwa kegemaran anak-anak kita saat ini untuk menonton YouTube, ini bisa kita tunggangi untuk sesuatu kegiatan yang sifatnya lebih produktif lagi, yaitu dengan cara menulis review channel favorit mereka. Teknik ini kalau dilakukan akan bisa dimanfaatkan oleh orang tua maupun para pendidik untuk mengarahkan anak-anak didiknya, anak-anaknya, supaya lebih condong mengonsumsi channel-channel yang konstruktif untuk pengembangan diri mereka. Nah, saya akan jelaskan tekniknya satu persatu. Yang pertama, pilih channel favorit anak Anda. Ini bisa channel apa saja ya, mulai dari channel hiburan, channel tutorial, atau channel-channel pengetahuan yang lain. Yang pasti, supaya teknik ini berhasil, Anda harus memulai dari topik atau channel yang memang disukai oleh anak Anda. Kita tidak langsung bisa meloncat kepada channel-channel yang menurut kita sebagai orang tua itu channel yang lebih baik buat mereka. Sebagai awal tidak apa-apa, Anda tinggal meminta mereka untuk menyampaikan mana channel-channel favorit mereka, dan kemudian dipilih salah satu untuk dibuat sebagai latihan menulis review. Yang kedua, tahap eksplorasi. Nah, kita sudah bahas teknik eksplorasi ini di video sebelumnya, Anda bisa cek di atas linknya. Di tahapan ini, orang tua bisa menggali aspek why dari pilihan anak kita terhadap satu channel. Misalnya, kita bisa menggali atau menanyakan kepada mereka, channel ini apa isinya, ya? Apa istimewanya? Apa yang menarik dari channel itu? Kemudian, apa manfaat yang diberikan oleh video-video di dalam channel tersebut. Terus kemudian penting nggak channel ini untuk direview? Apakah channel ini juga membawa kebaikan buat banyak orang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan eksploratif yang perlu Anda sampaikan kepada anak Anda ketika mereka sudah menentukan salah satu channel. Ketiga, bantu anak untuk membuat sistematikanya, ya. Contoh ya, yang biasa saya berikan kepada anak saya, Vincent Diaz, yang sudah menulis beberapa review channel di YouTube. Contohnya adalah meminta anak kita untuk membuka paparan atau deskripsinya tentang channel itu sendiri seperti apa. Jadi kalau di paparan awal itu biasanya isi channelnya apa, hostnya siapa, isinya tentang tutorial apa, atau tentang topik apa saja yang dibahas di situ. Itu biasanya sudah cukup untuk dipakai sebagai pembuka review. Sekitar 2-3 paragraf sudah cukup kalau untuk anak-anak kita, ya. Bahan yang akan disampaikan di dalam paparan awal sekitar 2-3 paragraf itu bisa diambil dari hasil eksplorasi yang tadi dilakukan bersama orang tua. Jadi yang keempat itu komparasi.
Jadi membawa anak kita untuk bisa membandingkan antara channel yang sedang dibahas itu dengan channel-channel yang lain. Apa perbedaannya? Apa kesamaannya? Ya, apa keunggulan-keunggulan? Apa juga kekurangan-kekurangan atau kelemahannya? Semuanya bisa direview tergantung pilihan anak-anak kita. Yang kelima, penilaian. Dorong anak Anda untuk bisa memberikan penilaian pribadi mereka tentang channel tersebut. Jadi, anak diminta untuk berani, bisa, yakin dengan penilaiannya sendiri. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai writing coach mereka, atau sebagai pendidik mereka harus meyakinkan kepada anak kita bahwa pendapat mereka, penilaian mereka itu penting untuk disampaikan. Anak harus punya kepercayaan diri untuk menyampaikan itu, karena ini benar-benar sangat basic dalam proses penulisan. Karena kalau anak kita sudah berani dan yakin dengan penilaiannya sendiri, mereka akan menulis dengan sangat percaya diri, dan ini sudah hampir pasti menjadi jaminan akan kelancaran proses penulisan mereka. Intinya anak harus diajarin, didorong, disemangati supaya yakin dan berani untuk mengungkapkan pandangan-pandangan pribadinya terhadap channel yang sedang direview itu. Keenam, memberi rating kepada channel yang direview. Anak harus dibiasakan seperti teknik menulis review film yang sudah saya buatkan juga videonya di atas, keberanian dan kemampuan mereka untuk memberikan rate terhadap objek yang sedang direview. Misalnya kalau film berapa, ada yang pakai persentase, ada yang pakai skala, misalnya 9/10, 8/10, 7/10. Oke, silahkan pakai format mana yang disukai oleh anak Anda. Yang penting untuk setiap review itu anak sudah bisa memberikan nilainya, ya, dalam bentuk angka. Begitu anak sudah mampu membuat memberikan rate kepada sebuah objek review, itu sudah pasti anak ini memiliki keyakinan bahwa mereka punya penilaian sendiri, ya, yang layak untuk disampaikan kepada publik. Ketujuh, rekomendasi. Jadi tinggal ditanya, apakah kamu merasa yakin setelah mengulas, menjelaskan, menunjukkan kelebihan dan kekurangannya, channel ini layak nggak direkomendasikan kepada khalayak untuk ditonton. Nah, sebenarnya jawabannya juga kita sudah hampir pasti tahu. Kalau misalnya anak memilih itu, biasanya mereka akan merekomendasikan. Tetapi poin pentingnya adalah di sini kita memberi semacam bekal keyakinan kepada anak kita untuk menunjukkan keyakinan yang lebih bahwa kalau mereka sudah memberikan rate, sudah memberikan penilaian, sudah memberikan analisis, ya kenapa enggak untuk tidak memberikan rekomendasi, kecuali kalau penilaian-penilaiannya memang kurang bagus, ya biasanya tidak direkomendasikan. Ini kasus misalnya anak saya juga pernah membuat sebuah review film yang menurut dia tidak terlalu berselera menonton film itu, sehingga rate-nya diberi angka yang tidak terlalu tinggi dibanding film-film lain yang dia review. It's okay, anak punya hak untuk menilai, dan kita sebagai orang tua bisa menikmati penilaian anak itu, ya. Ini keren sekali ya aktivitas ini. Nah, kedelapan, rapikan tulisan, ya. Jadi Anda bisa membantu atau mendorong anak-anak Anda. Kalau misalnya usia SMP, biasanya diajarin untuk mengedit ringan tulisan, itu sudah bisa. Jadi setelah tulisannya jadi, setelah review awalnya jadi, mulai diajak untuk meneliti kesalahan-kesalahan ketiknya, dibersihkan semua. Kemudian tata kalimat yang mungkin belum sempurna bisa diajarkan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Misalnya yang paling mendasar, biasanya anak-anak sering lupa, itu penggunaan di, antara disambung dan dipisah. Nah, di dalam itu kadang-kadang disambung, ya, dikerjakan itu dinya dipisah. Ya. Anda perlu memberikan saran-saran kepada anak Anda untuk merapikan itu, mengedit tulisan mereka. Ya. Mengajari anak atau memotivasi mereka menulis review channel YouTube itu manfaatnya sebenarnya sangat banyak, ya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, anak itu bisa didorong untuk melihat channel-channel yang konstruktif,
untuk mereka, ya. Anda bisa men-challenge mereka dengan reward tertentu untuk mereview channel-channel yang menurut Anda itu akan sangat positif, sangat konstruktif untuk proses pengembangan wawasan atau pengembangan diri mereka, ya. Jadi mulai sekarang Anda sudah bisa membuat teknik menulis review channel ini menjadi salah satu komponen untuk mensuplai asupan-asupan mindset yang positif untuk proses pengembangan diri anak Anda. Oke parents, sekian dulu videonya. Saya berharap Anda bisa menikmati video ini, bisa memanfaatkan video ini. Dan jangan lupa kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, like video ini, Anda berikan komentar, dan Anda subscribe channel saya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Review rekomendasi. Ini kesempatan prinsipnya gampang sebenarnya kalau editing minimal ini, kalau untuk khususnya penggunaan di. Jadi di itu akan selalu dipisah kalau menunjukkan misalnya waktu, tempat, hari, bulan, atau objek tertentu. Tetapi di akan selalu disambung kalau dengan kata kerja. Itu aja panduannya.